amma ba'd. Pertama-tama yang sangat saya ta'zimi, saya muliakan Sohibul Kifayah, yaitu keluarga dari almarhum Bapak Kumpul bin Bapak Nasir. Kita doain seluruh keluarga senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat saya ta'zimi guru kita Bapak Ustadz Amil Jajang Robandi, segenap para asatidz, para pengurus masjid, Bapak Muhammad Husni Akbar, kemudian Bapak Ustadz Iban, Bapak Agung, Bapak Eko, kemudian aparatur pemerintah kita, alhamdulillah hadir Bapak RW David, segenap tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir Bapak Saja, kemudian Bapak Haji Sartono dan semua yang tidak tersebutkan namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Jemaah yang dirahmati Allah, semakin hari ibadah kita semakin banyak tantangannya, semakin banyak rintangannya. Dan ternyata perkara tantangan ibadah ini jauh-jauh hari sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ini omongan Nabi sama sahabat dulu, Pak. Kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum nanti datang fitanan, rangkaian fitnah. Fitnah itu bukan ngomongin orang yang gak benar, bukan. Fitnah di dalam Al-Quran dan fitnah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah al-ibtala wal imtihan, ya, cobaan ujian. Maksudnya cobaan di dalam ibadah, ujian rintangan di dalam ibadah. Nabi mewanti-wanti segera kalian ibadah sebelum entar datang cobaan ujian rintangan dalam ibadah. Jadi zaman yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ternyata zaman sekarang kita berada. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, wa inna mi waraikum ayyamas sabri as-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Kata Nabi, wa inna mi waraikum, sungguh setelah masa kalian ayyamas sabri, akan datang hari-hari yang penuh kesabaran. Hari-hari itu harus dihadapi dengan sabar benar-benar. As-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamr. Orang yang sabar berpegang teguh pada agama, sabar kepada taat pada Allah, sabar dalam ibadah, mithlu qabdin 'alal jamr, seperti megang bara api, Pak. Berat tantangannya, mau ibadah berat. Pengajian diawasin. Ini zaman sekarang kita ini. Kemudian hadisnya berlanjut, lil amali fihim mislu ajru khamsina minkum. Orang yang beribadah, beramal, maksain ibadahnya pada masa itu, pada masa fitnah, pada masa tantangan, banyak rintangan orang ibadah. Kata Nabi, mislu ajru khamsina minkum, ya, seperti pahala ibadah 50 orang dari kalian tuh. Mendapatkan pahala 50 orang sahabat ibadah. Ini bukan perkara iman. Kalau iman kita kalah. Semua orang Islam ditimbang imannya dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Bukan perkara iman, tapi perkara pahala. Orang yang ibadah, ta'lim, ke masjid dan sebagainya pada masa fitnah, pada masa tantangan dalam ibadah kayak sekarang ini, maka pahalanya seperti pahala ibadahnya 50 orang sahabat. Hadis sahih Muslim. Jadi mudah-mudahan, ya,
Kita meskipun ada pandemi tetap kita ikutin protokol kesehatan selagi protokol kesehatan tidak bertentangan dengan syariat, kita ikutin itu. Jangan dijadikan alasan. Ya. Gara-gara ada COVID-19 misalkan malas ibadah, jadi bikin alasan. Makanya ulama Riyad itu mengatakan COVID-19 ini penyakit yang disebutkan Nabi akhir zaman. Karena ada wabah-wabah yang lebih bahaya penyebarannya itu sebelum COVID ini. H1N1 dulu kan lebih bahaya kata dokter. Tapi tidak pernah menutup masjid, tidak pernah Ka'bah berhenti tawaf, tidak pernah menghalangi taklim di masjid. Ada lagi burung, unggas dibinasakan, dibakar. Semua unggas dulu itu. Karena sebabnya dari situ mengganggu pernapasan, bisa menyebarkan, tapi tidak menyebabkan masjid ditutup dan sebagainya. Ada lagi misalkan penyakit pernapasan SARS dulu itu. Tapi penyakit itu tidak pernah menghalangi di dalam ibadah. Tapi COVID-19 itu menghalangi di dalam ibadah. Ya. Apalagi pas awal-awal ya kan masjid tutup, Jumatan libur, taklim nggak boleh, silaturahim, jabat tangan nggak boleh dan sebagainya. Padahal jabat tangan itu kata Nabi menggugurkan dosa. Ya. Maka kata ulama Riyad, COVID-19 tidak akan berakhir kecuali nanti pas datang Imam Mahdi. Berarti Imam Mahdi bentar lagi, kata ulama Riyad. Nah jamaah yang dirahmati Allah, mari ya kita semakin tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah yang dirahmati Allah, inti dari tausiah malam keempat ini singkat saja. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi penting diutarakan lagi, terutama buat sohibul kifayah, umumnya buat kita semua nih. Bahwasanya setiap orang yang mati di dalam kubur, setidaknya dia paling menginginkan 4 perkara. Ini harus diperhatikan nih. Siapa tahu keluarga kita yang meninggal, atau bahkan kita meninggal nanti. Ingat baik-baik, 4 hal yang paling diinginkan bagi orang yang mati di dalam kubur. Yang pertama, ketika orang dibaringkan di malam pertama di dalam kubur, dia nangis sedih, pengen balik lagi ke rumahnya, pengen balik lagi ke dunia, Pak. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Di akhir ayat ini Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka adalah barzah, maksudnya alam barzah. Berarti ayat ini membicarakan alam barzah, alam kubur, bukan alam nanti setelah kiamat, bukan alam mahsyar, bukan. Tapi berbicara tentang alam barzah ayat ini. Yaitu ketika seorang dimasukkan ke alam barzah, dimasukkan ke liang lahat, alam kubur, dia nangis, minta kesempatan kedua kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah balikan lagi ke keluarganya. Ingat anak istrinya, pengen kembali ke anak istrinya, pengen kembali ke rumah, pengen kembali ke dunia. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang ahadahumul maut kepada salah seorang dari mereka, al mautu kematian, qala yang mati di alam barzah, bukan nanti bukan alam mahsyar, bukan, di alam kubur. Ya. Berkata, minta kesempatan kedua kepada Allah, dia berkata rabbirji'un, Tuhan kembalikan aku. Nangis. Kita nih Pak, di alam kubur ketika mati kita didudukan di alam barzah sebelum datang malaikat munkar dan nakir. Nangis pengen balik lagi ke keluarganya. Ingat anaknya, ingat istrinya, ingat suami, ingat keluarga. Ya Allah, balikan lagi ke dunia ya Allah. Rabbirji'un, balikan lagi ya Allah. Kemudian di ayat berikutnya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maksudnya, ya Allah, apabila engkau mengabulkan aku, engkau kembalikan aku ke dunia, engkau kabulkan kesempatan kedua, dibalikin lagi ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku bakal amal soleh terus ya Allah. Fima taraktu termasuk amal ibadah yang aku tinggalkan dulu, aku enggak sholat ya Allah. Balikan lagi ke dunia ya Allah, mau sholat aku ya Allah.
Dulu saya gak pernah taklim ya Allah, mau ikut taklim dan sebagainya. Dulu banyak maksiat, saya janji gak bakal maksiat ya Allah. Mau ibadah ya Allah, la'alli a'malu sholih. Ini ayat Al-Quran Pak, pasti kita nyesel semua ya. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak, sekalipun tidak. La'alli a'malu sholih fi mataruk kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu jawaban Allah. Sesungguhnya itu hanyalah dalih yang diucapkannya saja. Sesungguhnya itu hanya penyesalan yang tiada guna. Nangis darah kita nanti dalam barzah, Pak, taubat nyesel percuma, pintu taubat sudah ditutup. Minta ampun kepada Allah sia-sia, minta ampun. Sekarang minta ampun ada manfaatnya Pak. Kalau sudah dalam barzah udah percuma, nangis darah juga nggak ada arti. Pengen balik lagi ke dunia, pengen ibadah dia, dan pengen ngingetin keluarganya, anak istrinya, cucunya, keluarganya, pengen diingetin biar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah orang yang mati suri. Orang yang mati suri ya. Kemudian yang mati suri itu kan hidup lagi ya. Secara hakikat dia belum mati. Dia ketika mati suri diperlihatkan azab kubur. Ketika dia dibangunkan lagi nangis, benar-benar nangis. Dia teriak-teriak kepada keluarganya semua, taat kepada Allah, sholat. Ini baru siksa kubur, baru asapnya, belum lagi ntar siksa neraka. Itu orang yang mati suri Pak. Biasanya orang mati suri taat kepada Allah ya. Diperlihatkan dulu, jangan sampai kita nyesel ntar. Jadi ayat ini membicarakan penyesalan ntar ketika kita dikubur. Apa yang diminta pertama sebelum malaikat munkar nakir datang? Pengen balik lagi ke keluarganya, pengen taat pada Allah, pengen ngingetin keluarga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diinginkan oleh orang yang mati di alam barzah, di alam kubur itu, pengen bayarkan hutang. Hutang dengan sesama bayarkan dengan sejenis nilai yang sama ya. Hutang dengan Allah bayarkan dengan fidyah. Ini jangan sampai keliru nih, fidyah itu hukumnya wajib. Kalau tahlil begini kan nggak wajib ya, anjuran ya. Tahlil sampai 7 hari, ngajiin tiap malam misalkan, fidyah nggak dibayar ya. Fidyah hukumnya wajib, kecuali kalau wasiat. Almarhum wasiat, saya nggak punya hutang puasa, saya nggak punya hutang sholat misalkan. Kalau sekarang kan orang yang sakit diinfus ninggalin sholat, itu kan berarti hutang. Apabila wasiat, saya nggak punya hutang puasa, nggak punya hutang sholat, udah tenang, nggak bayar fidyah nggak apa-apa. Kalau nggak wasiat, di dalam mazhab Imam Syafi'i perlu istilah menghelah ya. Menghelah itu kemampuan kita membeli kebutuhan pokok, barang pokok, misalkan beras. Kalau di kita apa kemampuan kita berapa, misalkan sekarung, mampunya 10 karung, kemudian dihelah ya. Dihelah itu didorong itu kan bahasa kitanya, itu sepertinya di situ. Kalau kita nggak tahu jumlahnya, sehingga 3 kali dorong insya Allah mencukupi banyak gitu. Seperti itu. Jadi bayar fidyah Pak ya. Hutang sama bayar hutang. Karena apa? Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rohnya orang mukmin itu masih menggantung, meskipun dia ahli ibadah, punya utang Pak. Jangan dipastikan dia punya nikmat kubur, karena punya utang ya. Mau masuk surga ditahan dulu. Kenapa? Punya utang. Hatta yuqda anhu, sehingga utangnya dibayar. Ada orang buat jenazah minta disolatkan sama Nabi. Nabi nanya, punya utang nggak? Nggak punya ya Rasul. Nabi solatkan. Ada lagi buat jenazah minta disolatkan oleh Nabi. Nabi tanya, punya utang nggak? Punya ya Rasul. Adakah buat bayarnya? Ada penanggung jawabnya? Ada ya Rasul. Nabi solatin. Suatu ketika bawa lagi jenazah, Nabi biasa nanya, punya utang nggak? Punya ya Rasul, 1 dinar. Adakah harta untuk membayarnya? Tidak ada. Adakah ahli waris yang menanggung? Tidak ada. Sholatkan oleh kalian. Nabi nggak mau nyolatin tuh, karena punya utang Pak. Kata sahabat, ya Rasul, biar aku yang bayar hutangnya. Baru Nabi sholatkan. Jadi Nabi nggak pernah mau sholatin jenazah yang punya utang Pak. Bahkan kata Nabi, orang yang mati syahid itu semua dosa diampuni, kecuali utang enggak. Jadi yang kedua itu pengen tuh ahli kubur itu utang bayarkan.
Tanya misalkan kali kerabatnya, tetangganya dan sebagainya, apalagi yang punya usaha misalkan, mungkin punya utang, sambutan utang, lunasin. Kalau kita sayang sama almarhum, dia misalkan punya utang puasa, punya utang sholat, bayar dengan fidyah segera, kan begitu. Nah, yang ketiga yang diinginkan orang yang mati di alam kubur adalah sedekah. Ya. Hadisnya sudah maklum ya, sudah masyhur bahwa sedekah itu nyampe, Pak. Kemampuan kita sedekah duit misalkan, ngasih pamil jajang misalkan 100.000 itu nyampe buat almarhum misalkan, ya. Ngasih makanan misalkan sampai asal diniatkan, Pak, ya. Makanan, aqua dan sebagainya buat almarhum misalkan, itu diantar sedekah nyampe. Kemudian yang keempat yang diinginkan itu oleh orang yang sudah meninggal adalah doa. Jadi hikmahnya kita dipahami 4 nih, ya. Yang pertama, jangan sampai kita nyesel ntar, Pak. Jaga ketaatan kita sekarang. Penyesalan kita di dunia ini masih ada guna. Menurut Al-Quran Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 tadi, penyesalan di alam barzah udah sia-sia, gak percuma. Ya. Ya. Mudah-mudahan ya, di masa penuh tantangan dalam ibadah ini, ya, kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Allahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.